Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, eh, Bapak, Ibu-ibu, para tokoh, para ulama, para cendekiawan, para asatid, ustadzat, dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT, dan Allah SWT berikan kepada kita nikmat, termasuk nikmat iman dan Islam. Demikian juga kita mohonkan kepada Allah SWT salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Karena acaranya halal bihalal, mungkin masih ada kaitannya dengan bulan Syawal, maka meski terlambat sedikit, kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Tadi sudah disinggung oleh Sohibul Hajah tentang acara ini yang temanya adalah jalin ukhuwah, wujudkan persatuan umat. Tentu ini pembahasan yang menarik, meski sebenarnya bukan terlalu sesuatu yang sangat baru. Barangkali tema seperti ini sudah sering kita baca, sering kita dengarkan, bahkan mungkin para dai, para ulama sudah sering menyampaikan tema ini. Tapi ada baiknya tetap kita segarkan, seperti ada khotib Jumat, meski tahu bahwa para jamaah yang hadir adalah orang-orang yang bertakwa, min ahli taqwa, minal muttaqin, tapi tetap saja khotib Jumat diperintahkan untuk menyampaikan wasiat takwa. Itulah indahnya orang-orang muslim, mereka diperintahkan untuk saling berwasiat, meski sebenarnya mereka tahu orang yang diberikan wasiat tidak lebih buruk daripada yang beri wasiat. Yang wasiat bisa jadi tidak lebih baik daripada yang diberi wasiat. Maka ini juga dalam rangka untuk memberikan kesegaran kita semua, menyegarkan. Baik, ini saya tadi sudah berikan PowerPoint saya. Sebenarnya saya ingin ngomong saja, tapi menurut saya setelah saya pikir-pikir perlu juga saya buatkan PowerPoint supaya lebih menyimak dan tergambar dalam materinya. Jadi supaya suara ada, mata juga, visual juga melihat, begitu. Coba silakan di setel mana. Jalin ukhuwah, wujudkan persatuan umat. Ini temanya yang diberikan kepada saya oleh panitia. Nah, berarti kalau kita bicara tentang jalin ukhuwah, wujudkan persatuan umat, itu hal yang paling penting sebelum kita membahas yang lain. Berarti ada dua topik ini. Ini ada dua topik ya, satu tentang ukhuwah, dan yang kedua adalah tentang persatuan. Persatuan umat, wihdatul ummah. Ada hal yang berkaitan dengan ukhuwah dan ada yang berkaitan dengan wihdatul ummah. Nah, kita wujudkan dua-duanya. Tetapi satu hal yang juga berarti penting kita bahas dulu adalah apa itu ukhuwah, atas dasar apa ukhuwah itu, dan bagaimana wujud persatuan umat itu. Sekarang kita lihat dulu yang pertama tentang ukhuwah.
hal yang paling penting sebelum kita membahas tentang ukhuwah itu adalah apa dasar ukhuwah itu. Dasarnya apa? Apakah persaudaraan kita itu didasarkan kepada kebangsaan, kesamaan bangsa, kesamaan suku, ataukah kesamaan tempat, kesamaan daerah, kita sama-sama orang Makassar, orang Sulawesi, orang Jawa, orang Indonesia. Apakah misalnya karena kesamaan hobi, hobi motor, hobi ake, atau kesamaan kepentingan dan segala macamnya. Itu harus kita pastikan dulu. Nah, ketika kita membahas tentang Islam, dasar ukhuwah yang ditetapkan Islam itu adalah akidah Islam. Jadi akidah ini menjadi dasar ukhuwah. Apa dalilnya? Dalilnya juga sudah sering kita dengarkan adalah ayat innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Ya. Sesungguhnya al-mu'minun, orang-orang mukmin adalah ikhwah. Kalimat penting di sini yang kita sebut adalah dua hal. Al-mu'minun, al-mu'min itu adalah ismul fa'il dari kata al-iman. Iman, orangnya adalah mukmin. Berarti seseorang itu bisa menjadi ikhwah bagi yang lain ketika ada iman. Sehingga kesamaan itu yang menjadi ikhwah dasarnya bukan karena bangsa, bukan karena qabilah, bukan karena daerah, tetapi karena akidah, karena iman. Iman itu. Oleh karena itu, karena iman berarti bukan pada satu orang, misalnya gini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, misalnya gitu ya. Sebelum masuk iman berarti tidak termasuk mukmin. Begitu mukmin maka menjadi bagian dari situ. Demikian juga orang sebelumnya mukmin dia murtad berarti sebelumnya bagian adalah menjadi tidak bagian. Jadi ia yang menentukan bukan si A, si B, si C-nya, si Umar, si Ali, si Ahmad, bukan karena daerahnya tapi karena imannya. Ketika dia iman berarti dia termasuk mukmin dan ketika mukmin maka menjadi ikhwah. Nah, ikhwah itu apa? Dalam bahasa Arab kata ikhwah itu jamak dari kata akhun. Akhun itu saudara. Dalam bahasa Arab kata akhun atau saudara itu memberikan bentuk jamaknya itu ada dua. Yang pertama ikhwatun, ikhwah. Ikhwah itu jamak dari saudara yang ada hubungan dengan nasab. Kakak, adik, itu namanya ikhwatun. Tapi kalau hubungannya itu hubungan perkawanan, persahabatan, lil asdiqa, maka dalam bahasa Arab menggunakan kata ikhwan, bukan ikhwah. Ikhwan itu saudara tapi saudara sesahabatan, persahabatan, bukan senasab. Nah yang menarik dalam ayat ini, Allah tidak menggunakan kata innamal mu'minuna ikhwan, tetapi Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah. Begitu disebutkan ikhwah, itu artinya seolah-olah orang mukmin satu sama lain itu seperti halnya saudara kandung. Bukan seperti teman, bukan seperti sahabat, bukan. Seolah-olah seperti saudara kandung. Nanti kita tunjukkan bahwa hubungan antara orang mukmin, persamaan akidah itu lebih kuat daripada hubungan sekandung ketika beda akidah. Ini lebih diperkuat lagi dengan kata innama. Dalam bahasa Arab innama ini memberikan makna lil hasr. Hanya persaudaraan itu hanya terjadi antar orang mukmin. Itu makna innama. Jadi kalau misalnya dalam ayat yang lain innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina ila akhirih, innama di situ bahwa untuk zakat untuk 8 golongan itu maka tidak boleh nambah. Hanya itu kata innama di antara fungsinya, meski tidak pasti. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata innama itu memberikan makna bahwa
persaudaraan itu hanya terjadi antar orang mukmin. Apa yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya. Apa yang saya sampaikan ini adalah pernyataan atau penjelasan dari seorang ulama besar yang bernama Fakhruddin Ar-Razi yang punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib disebutkan innama lil hasar. Innama itu lil hasar, untuk pembatasan. Hanya. Artinya kata beliau, la ukhuwata illa bainal mu'minin. Tidak ada persaudaraan kecuali antar orang-orang mukmin. Ditegaskan lagi oleh beliau, wa amma bainal mu'mini wal kafir fala. Sedangkan antar orang mukmin dan orang kafir enggak. Fala. Berarti ukhuwah itu hanya ukhuwah Islamiyah. Enggak ada namanya ukhuwah apa? Watoniyah, basariyah. Itu enggak ada dalilnya karena ada kata inma. Wa amma bainal mu'mini wal kafiri fala, kata beliau, adapun ukhuwah antara orang mukmin dan orang kafir enggak ada. Beliau tegaskan lagi, mengapa? Li'annal islama huwal jami'u. Karena Islamlah sesungguhnya al-jami'u, yang menyatukan antar mereka. Jadi ibarat orang mukmin itu, bapak ibunya siapa? Islam. Al-Islamu abuhu. Islam adalah bapaknya. Gitu. Maka beliau katakan, apa buktinya? Walihada idza matal muslimu walau akhun kafir. Contoh beliau. Oleh karena itu apabila seorang muslim, dia punya saudara. Saudaranya itu kafir, walahu akhun kafir. Dia punya saudara tapi saudaranya itu kafir. Apa kata beliau? Yakunu maluhu lil muslimin. Hartanya itu untuk kaum muslimin, bukan untuk saudaranya yang kafir. Wala yakunu akhihi lil kafir, bukan untuk saudaranya yang kafir itu. Itu untuk menunjukkan betapa beliau bahwa al-ukhuwah itu bainal mu'minin, bukan yang lain. Berarti dasar kita, kalau kita bicara ukhuwah, itu harus akidah, iman itu. Nggak ada ukhuwah yang lain. Itu buat-buat itu, nggak, meski menggunakan bahasa Arab, itu bukan Islam, bukan ajaran Islam. Ukhawatoniyah, basariyah, qabiliyah, dan segala macam, nggak ada. Yang adalah ukhuwah Islamnya. Jadi harus satu ini, harus menjadi dasar. Kita lanjutkan. Umat Islam bahkan kata Rasulullah bagaikan satu bangunan dan satu tubuh. Ini yang atas belajar. Rasulullah menyebut satu bangunan, al-mu'minunil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duha ba'dan. Mukmin satu dengan mukmin lain itu seperti bunyan, bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Beliau katakan summa sabaka baina sabila, kemudian beliau merekatkan jari jemarinya menjadi satu. Kal bunyan. Juga dasarnya apa? Al-mu'min, berarti dasarnya aqidah. Demikian juga dalam hadis yang lain, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad, seperti satu jasad. Sekali lagi disebutkan mukmin, masalul mu'minin, seperti satu jasad yang apabila salah satu bagian sakit maka membuat yang lain jaga. Demikian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi kalau ada seorang mukmin, ada bagian muslim yang dilukai oleh yang lain, kok yang lain kemudian malah gembira, itu jangan-jangan bukan bagian dari jasad itu.
perang Palestina dibom. Lalu kemudian alhamdulillah. Nah itu kalau ada seperti kaki yang tersandung, mulutnya teriak alhamdulillah. Kalau ada seperti itu jangan-jangan bukan mulut dia, itu mulut orang lain yang nempel di tubuhnya. Begitu, betul ya? Kalau satu jasad tuh seragam, harmonis. Bukan hanya satu saudara, bahkan satu tubuh. Umat Islam menjadi wali bagi lainnya. Allah SWT berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dun. Orang-orang mukmin itu menjadi sebagian menjadi wali bagi yang lain. Apa sih menjadi wali itu? Saya kutip aja pendapat atau penjelasan Ibnu Katsir dulu katakan ayyatana soruna. Ya. Bata'aduna, mereka saling menolong dan saling membantu, saling menguatkan. Saya ingin tunjukkan satu contoh saja, ini banyak ayat, tapi saya nanti kalau semua tentu tidak mungkin, waktunya 1 jam. Saya tunjukkan satu contoh ayat, bahwa umat Islam itu adalah satu bagian. Ini contoh ayatnya. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah. Siapa alladzina yuqatilunakum? Orang-orang yang memerangi kalian. Kata qatilu, perangilah oleh kalian. Kalian itu siapa? Orang mukmin. Yuqatilunakum, yang memerangi kalian, yang diperangi siapa? Orang mukmin. Jadi menggunakan kalian. Misalnya ada satu bagian umat Islam seperti Palestina diperangi. Maka itu sebenarnya perangi kalian alladzina yuqatilunakum. Kepada orang yang memerangi kalian, meski yang maksudnya bukan kalian, tapi orang lain tapi juga semua muslim, qatilu, perangi orang yang memerangi kalian. Itu contoh seperti itu. Jadi umat Islam itu dalam perspektif Islam harus menganggap bahwa dirinya adalah satu. Ada bagian yang disakiti, ada bagian yang diserang, apalagi kaum muslimin, maka wajib melakukan pembelaan. Itulah dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan seperti itu. Saya berikan contoh, misalnya ada kitab fikih Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itulah kitab fikih yang dipelajari hampir di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia. Kalau belajar fikih, kelas menengah diantaranya mempelajari kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in itu ada bab namanya Al-Jihad. Babul Jihad. Kalimatnya begini, Babul Jihad fardu kifayatin fi kulli amin walau marratan idza kana al-kuffaru bi biladihim wa idza dakhalu biladana fata'ayyanu. Lalu mengatakan jihad itu fardu kifayah. Tiap tahun minimal sekali. Jika kaum kafir masih di negeri mereka. Apa artinya? Kita nyerang mereka, bukan nunggu serangan. Dan kalau dilihat itulah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang di Madinah itu cuma 3, selainnya di luar Madinah. Kalau dari bahasa Jawanya itu ngeluruk. Nah, bahasa Makassarnya apa itu? Ngeluruk, mendatangi. Invasi kalau bahasa. Tapi kan ini bukan melakukan yang seperti itu. Tapi maksudnya fi kulli maratin, fi kulli sanatin walau marroh, tiap tahun sekali minimal. Berarti kan enggak mungkin nunggu. Kalau kita enggak diserang, enggak. Idza kanal kuffaru bi biladihim wa idza dakhalu biladana, jika mereka menyerang ke negeri kami, fata yata'ayyanu, kata, berubah statusnya dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Kemudian dijelaskan, misalnya Palestina diserang, siapa yang wajib? Orang Palestina. Hukumnya apa? Fardu ain. Namanya fardu ain itu semua berangkat perang, sampai perempuan-perempuan itu harus berangkat. Itu fardu ain itu begitu. Ya,
Kalau Palestina tidak bisa, maka fal akrob summal akrob. Yang dekat, berarti siapa? Mesir, Saudi. Tetap tidak bisa. Irak, Pakistan, tidak bisa. India, Bangladesh, tidak bisa. Malaysia, nggak bisa. Nah itu, namanya fardu ain itu akhirnya seluruh. Yang diperangi siapa? Bukan kita, orang Palestina. Itu itu di situ, kalian. Jadi umat ini adalah ummah, satu tubuh itu seperti itu gambarannya. Jadi nggak ada cerita itu kan Palestina jauh itu. Nggak ada urusan, kita juga urusannya masih banyak, masih miskin. Kok ngurusi Palestina? Gitu. Enggak, mereka adalah bagian dari tubuh kita. Baik, lanjut. Nah, lalu pada saat yang sama, umat Islam itu dilarang untuk menganggap orang kafir sebagai wali. Bahkan dia untuk menunjukkan bahwa larangan itu berlaku meski mereka saudara mereka. Ini contohnya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali-wali jika mereka lebih mencintai, lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Kalau kita tanyakan, siapakah orang yang paling besar jasanya kepada kita? Dalam hidup ini siapa? Orang tua kita. Nggak ada orang tua, nggak ada kita. Yang ngasuh kita, yang mendidik kita, yang mengasihi kita. Meski kita tuh nakal, tetap saja mengasihi. Ya betul enggak? Orang tua kita. Tapi ayat ini mengatakan tetap jangan jadikan bapakmu, ibumu, orang yang paling dekat dengan kamu, yang paling berjasa dengan kamu, termasuk saudaramu sebagai wali, jika mereka memilih kekufuran. Ini memberikan makna, jika bapakmu saja enggak boleh kamu jadikan saya wali, apalagi orang jauh, Trump, Netanyahu, itu mana? Jadi sudah beda bangsa, sudah jauh, enggak ada mereka berjasa sama kita sama sekali. Ayat ini segitu tegasnya kepada kita. Maka aneh kalau kaum muslimin justru melakukan yang sebaliknya. Kurang ya, baik. Orang kafir menjadi wali bagi yang lain. Ini penting juga untuk menjadi catatan. Kalau Allah SWT melarang kita mengangkat mereka orang kafir sebagai wali, itu memang karena mereka, itu sama mereka menjadi wali, saling menolong, saling melindungi. Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Kita lihat, apa yang saya cantumkan di sini, ini faktanya begitu. Ini contoh aja. Apa ini? Amerika Serikat habiskan 356 triliun dukung militer Israel sejak settle. Itu baru, tentu sebelumnya lebih banyak lagi. Dan itu catatan sebelum perang, kemarin itu. Demikian juga Barat, yang mereka juga memberikan bantuan militer. Jadi mereka saling bantu sama lain. Dan nyata, kalau dukung beneran. Dukung Palestina, duit gak metu. Uang yang nggak ada, bantuan militer nggak ada, itu namanya omon-omon, omong kosong itu namanya. Kalau Amerika beneran ini, bantu beneran, duit beneran, dolar beneran, senjata beneran, pasukan beneran, itu namanya ba'duhum awliya'u ba'din. Kemudian apa yang terjadi kalau sekarang terjadi? Coba nih, apa ini? Beritanya, truk bantuan ke Gaza tertahan di Aris Mesir. Coba, ini Mesir ini jangankan kok bantu, jangankan mengusir tentara Israel, justru dia terlibat menahan bantuan dari masyarakat dunia untuk diberikan ke Gaza. Ini saudara macam apa ini? Saudara disebut, saudara itu apa sih? Saudara itu punya sayang tanpa diminta bantuan, membantu itu namanya saudara. Jadi saudara macam apa ini? Coba,
Mesir. Negara Arab tolak embargo minyak ke Israel. Jadi mereka jangankan disuruh perang, suruh mengembargo, sekedar tidak menjual minyaknya ke Israel aja nggak mau. Padahal Israel bisa menggerakkan tank mereka, pesawat tempur mereka. Kalau ada minyaknya, kalau ada minyaknya masa bisa jalan itu? Coba kalau diembargo, padam listriknya. Selesai sudah. Sebenarnya kalau mereka takut mengirimkan senjata, mengirim ke orang sekedar tidak menjual, mereka pun menolak. Ini saudara macam, Masya Allah. Bahkan lebih jauh, Arab Saudi ingin bantu lucuti senjata Hamas dan danai otoritas Mesir. Lucuti senjata Hamas. Yang melawan Israel itu siapa? Hamas. Lah kalau dilucuti, makin ganas itu Israel. Ini bukan memerangi Israel, tapi justru malah melucuti pasukan Islam yang bela. Ini Saudi. Indonesia bagaimana? Kita lihat. Amerika jadi komandan pasukan ISF, diceluk desa Indonesia wakilnya. Coba. Ini yang kemarin BOP, yang kemarin layu sebelum berkembang ini. Ini sudah ditunjuk, ini hampir saja pasukan Indonesia berangkat. Bukan untuk mengusir penjajah, tapi bergabung dengan ISF, International Stabilization Force. Ini komandonya Amerika, tujuannya melucuti senjata. Lah kok gitu, dukung Palestina, Palestina macam apa didukung itu? Oh, melucuti begitu. Dalam ayat yang tadi saya sebutkan, di Allah SWT berfirman itu gini, menarik ini. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Ada kalimat berikutnya, illa taf'aluhu. Jika kamu tidak mengerjakan hal itu. Hal itu apa? Kalau orang kafir saling bantu di antara mereka, harusnya kamu saling bantu antar mukmin, bukan sebaliknya, malah justru mengangkat mereka sebagai wali, mengangkat mereka sebagai komandan. Kalau itu terjadi, kata Allah, illa taf'aluhu takun fitnatung fil ardi fasadun kabir. Akan terjadi kerusakan di muka bumi dan fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Begitu dalam. Maksudnya apa? Jadi saya ingin tegaskan, ilam tafa'alu yakni wilayatul mu'min lil mu'minin wal kafirun lil kafir. Jadi orang mukmin itu harusnya menjadikan orang mukmin sebagai wali, bukan sebaliknya. Ayo kita lanjutkan lagi. Ini kalau kita bicara tentang apa? Persatuan itu seperti itu. Nah, di samping itu juga ada ayat-ayat yang lain yang perintah Quran tuh kadang-kadang tegas. Perintah ini bukan itu. Hada wala hada. Misalnya, wa inna hada sirati mustaqima fattabi'uh wala tattabi'us subulah. Jadi, ini, lakukan ini, jangan itu. Supaya jelas. Ini saya disuguhi air. Kalau cuman minumlah gitu ya, minumlah air. Saya minum. Minumlah air. Itu belum berarti larangan sebaliknya. Boleh minum air, boleh minum kopi. Kan gitu ya? Boleh minum kopi? Boleh. Cuman nggak disediakan. Nah, berarti Mas, ini bukan menyuruh, bukan. Tapi ketika perintah minum air, silakan minum air, itu tidak berarti larangan minum kopi. Tapi kalau kalimatnya begini, minum air, jangan yang lain. Berarti enggak boleh. Hanya minum air dan tidak boleh kecuali minum kopi. Nah, begitu dalam Quran tuh. Misalnya, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uh. Inilah jalan yang lurus, maka ikutilah perintah. Sekaligus wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikuti perintah yang lain. Jadi itu untuk menegaskan. Ketika Quran mengatakan umat Islam bersatu, beruhuwah, saat yang sama kita dilarang untuk bercerai-berai.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu berpegang teguh kepada tali untuk agama Allah. Kalau kamu berpegang teguh kepada Islam, contoh tadi menjadikan Islam sebagai dasar ukhuwah, itu secara otomatis kamu akan bersatu. Ayat mengingatkan, wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu melepaskan Islam yang itu juga akan bisa menyebabkan kamu bercerai-berai. Baik, kita lanjutkan aja supaya ini efektif. Gimana kalau umat Islam bercerai-berai? Ini kalimatnya penting juga. Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, taatlah dan Rasulnya. Dan jangan kamu berselisih, bercerai-berai, berbantah-bantahan. Fatafshalu, yang membuat kamu gentar. Tafshalu itu dalam tafsirnya disebutkan apa ini? Tajannabu, merasa gentar, merasa takut, ya. Dan bukannya itu watadhaba rihukum, dan hilang rih itu artinya angin, tapi maksudnya rihukum ini adalah kuwatukum wa daulatukum, menjadi hilang kekuatanmu dan daulah kalian. Ini saya ambil dari kitab apa? Tafsirul Jalalain, ya. Tafsir Jalalain. Jadi dalam tafsir Jalalain juga ada kata daulah, sudah negara. Jadi kayak negara, mana ada ini ada rujukannya. Umat Islam punya apa? Negara ini. Hilang kekuatanmu dan negara kamu jika kamu apa? Tidak mau bersatu. Ya. Tafsir Jalalain bicara tentang buat daulatukum, daulah kalian. Mantap ini ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kalau gitu kita lanjutkan. Nah, ini penting ini. Ini sudah nih. Filosofinya sudah dapat. Dasarnya sudah dapat, persatuan dalam ukhuwah dan Islam. Sekarang gini. Ini ngomong bersatu-satu tadi, itu masih dalam tarafan gitu, tarafan fikroh, taraf fikroh. Maksudnya gini, umatnya bersatu. Gimana bersatunya itu lo gimana? Kita ingin bersatu, ingin menolong saudara kita di Gaza. Karena mereka saudara, mereka bukan satu tubuh dengan kita. Caranya gimana? Ada yang pengen berangkat ke Gaza? Hah? Nggak pengen, Pak? Bahaya nggak pengen itu. Nabi mengatakan, man mata walam yagzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala su'batin min nifaq. Siapa yang mati belum pernah berperang? Ada yang sudah pernah perang? Di jalan Allah. Man mata walam yaghzu. Tapi Nabi berkata, walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, dan belum pernah ada keinginan, tekad untuk perang. Jadi kira-kira tidak bisa, tapi harus ada al-azmu itu harus ada. Maka dia mati dalam keadaan nifak. Ya kita nggak bisa bantu mereka, gimana caranya coba? Orang Makassar mau jihad membantu Gaza. Caranya gimana? Naik pesawat, ya? Naik perahu, yang cepat pesawat. Pesawat baru mau masuk bandara, bawa apa kamu? Apa? Senjata Makassar apa? Hah? Badik. Boleh masuk itu? Orangnya boleh, badiknya ditinggal. Apalagi bawa senapan. Jangankan kok senapan korek api aja ditinggal di bandara. Berarti nggak bisa kita. Kan kita berangkat perang. Nah, berangkat harus bawa senjata. Lah kalau nggak bawa senjata namanya ngobrol. Itu. Lu kita itu bukan ngobrol dengan Israel, kita perang. Kalau perang bawa senjata. Dan senjata harus senjata sepadan. Kalau mereka tank ya kan dengan tank. Gitu. Kalau mereka rudal ya kita rudal. Lah kalau mereka rudal kita bawa badik ya langsung tembak dari kejauhan, mati ya. Coba. Berarti nggak bisa. Kapan bisa menandingi mengusir mereka? Ya kalau kita punya rudal balistik kayak Iran begitu baru. Betul enggak? Itu aja belum tentu ini. Tapi setidaknya seperti itu. Rudal, tank, pesawat tempur begitu baru bisa. Ya.
Nah ini nggak bisa melakukan itu semua. Kenapa? Karena kita beda negara. Jadi andai yang diserang itu, yang di Gaza itu, andai yang diserang itu Papua. Kira-kira TNI turun apa tidak? Misalnya yang menyerang itu Australia, yang diserang adalah Papua. Turun apa tidak? Kenapa turun? Satu negara. Meski dekat, tapi kalau dia beda negara, nggak akan turun. Jarak antara Jakarta dengan Papua, dengan jarak Jakarta dengan Darwin, jauh mana? Jauh Papua. Tapi kalau Darwin diserang nggak masalah. Kenapa? Beda negara. Ke Singapura itu kalau salah pesawat cuma 1,5 jam. Lebih dekat daripada ke Makassar, 2 jam, berarti lebih jauh. Kalau Makassar diserang, TNI turun tidak? Kalau Singapura diserang, TNI turun tidak? Berarti bukan masalah jauh, bukan masalah dekat. Kesatuan negara itulah yang membuat adanya perlindungan darah, wilayah dan seterusnya. Dan Islam untuk bersatu ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk perasaan atifiyah, kasih sayang tadi, tidak, tetapi diwujudkan dalam bentuk nyata bahwa umat Islam itu harus berada dalam satu nama negara. Itu thoriqah atau metodenya itu. Nah kita lihat, 10 menit lagi, udah dikit lagi, bukan selesai, tidak banyak. Dan kalau kita 10 menit langsung aja saya bacakan ini. Nabi mengatakan gini, wasatakunu khulafa'u wa taksur. Qalu fama ta'muruna? Qala fu baitil awwali fal awwal. Akan ada, kata Rasulullah, para khalifah. Para sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan pada kami? Beliau mengatakan, fu bibaiatil awwali fal awwal. Tepatlah baiatmu yang pertama saja. Baiat itu artinya mengangkat khalifah. Kalau kamu sudah mengangkat khalifah satu, jangan lagi mengangkat kedua. Berarti ini apa? Umat Islam tidak boleh punya lebih dari satu pemimpin. Ini Ustadz jangan ngarang ini. Kita ini banyak ulama tapi tidak ada yang ngomong begitu. Nah, kita tidak tahu ulama siapa ini, ya. Ini saya kutipkan saja. Yang mengatakan ini bukan ulama kaleng-kaleng, ulama pinggir jalan. Belum mengatakan ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab, imam madhabnya itu Imam Syafi'i. Tapi kalau kita ingin tahu tentang fikih Syafi'i itu, gerbangnya itu, pintu gerbangnya Imam An-Nawawi ini berbagai macam kitabnya ini. Di antaranya. Apa beliau katakan oleh Al-Imam An-Nawawi kalau ingin orang tahu tentang fikih Syafi'i? Ya ini kepada beliau ini. Beliau menjelaskan ayat ini dalam kitab Sarhun Nawawi ala Muslim. Sarah beliau. Apa beliau katakan kalimatnya? Wattafaqal ulama'u ala annahu la yajuzu ayyuqada li khalifataini fi asrin wahidin sawa'un ittasa'at darul islami am lam tattasi. Belum mengatakan ittafaqal ulama. Ulama itu sepakat. Sepakat apa? Tidak boleh diangkat 2 orang khalifah fi asrin wahidin dalam satu masa. Jadi itu masa itu harus boleh satu khalifah saja. Umat Islam itu dalam satu masa nggak boleh lebih dari pemimpin, nggak boleh terbelah dari banyak negara, kata beliau. Sama saja darul Islam, beliau dengan kata darul Islam. Meluas, saat luas, aulam tattasi atau tidak luas. Baik luas pun sempit, tetap saja pemimpinnya satu. Itulah sebenarnya menyatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan negara. Yang ngomong Al-Imam An-Nawawi. Beliau katakan, ini bukan pendapat madhab Syafi'i. Kalau itu pendapat Syafi'i, pendapat ulama Syafi'i, beliau mengatakan, qala ashabuna. Ulama-ulama dari madhab kami mengatakan demikian. Bisa begitu. Tapi belum mengatakan ittafaqal. Berarti semua madhab dari semua ulama dari berbagai madhab sepakat. Masya Allah. Saya tanya, perkara yang ikhtilaf dengan ittifaq banyak mana? Mana lebih banyak perkara yang disepakati dengan perkara yang
terjadi perbedaan? Kalau kita belajar fikih, itu lebih banyak perkara yang diperselisihkan daripada yang disepakati. Sholat misalnya, sepakat sholat 5 waktu. Duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan seterusnya, sepakat. Tapi nanti begitu sudah berikutnya, banyak ikhtilaf. Apa rukunnya? Ikhtilaf. Baca Fatihah ikhtilaf tidak? Apa rukun tidak? Ikhtilaf. Menurut madhab Hanafi itu tidak rukun. Bagi jumhur ulama, rukun. Sebagian baca yang jumhur harus membaca Fatihah, beda lagi. Baca basmalah, wajib. Satunya tidak wajib. Baca Fatihah, yang satu sir, satunya jadi ikhtilaf. Jadi nanti kemudian ini termasuk ikhtilaf, misalnya gerakan, misalnya tidak boleh gerakan banyak. Berapa batasan banyak? Ikhtilaf lagi. Dan di dalam sholat itu, hampir semua itu ada ikhtilaf. Kalau disebut ittifaq, ada perselisihan, apa maknanya? Berarti dalilnya sangat kuat. Sehingga mereka nggak punya alasan untuk berbeda. Jelas, kalau bahasa Jawanya cetho melo-melo, atau seperti matahari di siang hari. Jelas nggak ada yang perselisihkan, ada matahari. Itu namanya dalil yang jelas sehingga mengakibatkan ittifaq. Mereka mengatakan bahwa umat Islam hanya boleh satu khalifah saja. Terakhir dikit, ini ada 2 hadis, saya bacakan aja hadisnya, bahwa itu umat Islam haram memiliki 2 khalifah, juga jelas tadi. Ya, ida bu'i'a li khalifataini faktul akhara minhumal. Lebih jelas lagi. Jika dibaiat 2 orang khalifah, ada 2. Khalifah, bukan raja, bukan presiden. Khalifah ini. Khalifah itu berarti menerapkan Islam, bukan menerapkan sekularisme, bukan menerapkan undang-undang Belanda, bukan. Jika dibaiat 2 orang khalifah, kata Rasulullah, bunuh yang terakhir. Artinya apa? Umat Islam tidak boleh lebih dari 1 pemimpin atau khalifah. Demikian juga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain sebutkan, man atakum amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu ayyashukka asakum au yufarriqa jama'atakum faktuluh. Siapa yang datang sementara urusan kamu itu bersatu, wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin, dalam kepemimpinan 1 orang. Ini saya tunjukkan sarahnya ya. Dalam kitabnya juga saya jelas ininya, ala rajulin wahidin ala bai'ati imamin wahidin. Rujukannya jelas di kitabnya ini. Mereka berada dalam baiat seorang imam, seorang pemimpin. Kalau ada orang yang datang sementara kamu sudah bersatu dalam 1 pemimpinan, orang itu ayyashukka asakum, ingin mecah belah persatuan kalian, ayyufarriqa jama'atakum, atau mecah belah jamaah kalian. Nabi enggak hukumlah 10 tahun, enggak. Faktuluh, bunuh, hukumannya mati. Ini hukuman yang paling tinggi, itu hukuman mati. Enggak kasih yang lain. Faktul. Itu menunjukkan bahwa perkara persatuan umat Islam itu perkara penting sampai menyangkut kematian, hidup dan mati. Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu bersatu, bukan hanya dalam akidah dan tidak diwujudkan hanya dalam perasaan atifiyah, perasaan saja, tetapi harus diwujudkan dalam persatuan dalam negara. Dan negara yang menerapkan Islam itulah khilafah. Umat Islam hanya dengan itu akan bisa menjadi ummah wahidah, ummah yang benar-benar satu, dan umat yang benar-benar akan mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.